ke barang yang enggak laku gitu ya, apalagi si barang itu udah 1 tahun lebih mengendap di toko kalian itu. Biarin ntar juga bakalan ada yang nanya. Jangan berpikir gitu. Kalau si barang udah 1 tahun lebih mengendap di toko kalian itu, tandanya si barang itu enggak diminatin sama si pembeli kalian, tidak diminatin sama si pembeli di lingkungan. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau kasih trik ya, ngatasin barang susah laku dan tidak laku biar jadi duit. Video ini sih saya terinspirasi gitu ya, ada salah satu sahabat saya yang sharing gitu ya tentang usaha. Dia bingung gitu ya ngatasin barang yang tidak laku, padahal dia tuh belanjanya di toko grosiran. Barang itu tidak jalan di tokonya dan dia tuh pengen sebelum expired itu laku. Gimana caranya gitu ya? Membuat saya tuh ada ide membuat konten ini. Kalau usaha itu harus banyak-banyak diperhatikan. Jangan cuek-cuek aja barang-barang yang kalian jual itu. Kalian itu melihat barang yang tidak laku, melihat barang yang tidak jalan di toko kalian itu, didiami. Apalagi barang yang mau expired 1 tahun lagi juga didiamin. Coba kalian itu lebih peduli sama barang dagangan kalian itu. Setidaknya kalian itu mempunyai trik atau ide si barang itu diapain, mana caranya biar jadi duit. Dan si barang itu tuh ya modal. Kita tuh harus sayang lah gitu ya sama barang-barang begitu. Di sini saya mau kasih trik gitu ya ala saya, cara mengatasi barang yang tidak laku, barang yang tidak jalan di toko kalian itu. Kalau belanja barang di toko grosiran, di sales sih aman, tetapi sih beda-beda juga gitu ya. Ada juga gitu ya grosiran yang dia tuh mungkin nggak mau ribet kali ya, nggak bisa dilihat tuh. Apalagi kalian itu ya belanja barang yang buat dijualan kalian itu belanjanya di online, kan tidak tahu gitu ya mereka itu dikirimnya expirednya lama atau sebentar ya. Kalau dikirimnya yang expirednya yang lama, kalau dikirimnya expired sebentar lagi ya otomatis kita tuh harus was-was. Dan kalian juga gitu ya yang sekarang gitu ya mempunyai barang-barang yang tidak laku, belanjanya di toko grosiran yang enggak bisa ditukerin, atau belanja di sales yang enggak bisa ditukerin, atau belanja di online gitu ya, harus was-was, jangan didiamin gitu ya. Kalau didiamin ya pastinya si barang itu bakalan jadi sampah dan akhirnya rugi, boro-boro kembali modal. Inilah trik saya ya. Kalau kalian mempunyai barang yang tidak laku ya, walaupun expirednya masih lama gitu ya, dan kalian itu penjualannya udah 1 tahun enggak jalan-jalan gitu, kok si barang ini tuh enggak laku, kalian itu harus was-was ya. Disitulah si barang itu peminat pembelinya di toko kalian itu enggak jalan, akhirnya si barang itu yang mengendap. Dan kalian itu gitu ya jangan santai-santai aja gitu ya. Kalau si barang itu menggendap ya otomatis pergolakan uang usaha pun ya lama. Pokoknya harus was-was gitu ya. Gimana nih caranya gitu ya? Kalau cara saya yang ke satu gitu ya, si barang itu tuh harus dijadikan prioritas dulu. Misalkan gitu ya ada salah satu barang gitu ya yang enggak jalan, yang enggak laku di toko kalian itu, seperti lipstick, eyeliner, eyeshadow, maskara dan lainnya. Kalau ada orang yang beli barang-barang itu gitu ya,
coba gitu ya, kalian itu tawarin dulu gitu ya ke barang-barang yang enggak laku dulu, tawarin gitu ya, ini sambil ngeluarin satu persatu gitu. Kalau orang mencari gitu ya eyeliner, pensil alis, lipstick dan lain-lainnya gitu ya, mereka sih enggak terlalu menanyakan merek. Si pembeli sih kebanyakan minta rekomendasikan gitu ya sama si penjual. Nah kalian itu harus misalkan kata si pembeli itu ya, ini bagus nggak, ini bagus dong gitu. Disitulah ya kalian itu harus tahu gitu ya, harus pinter lah gitu ya dalam penjualan ke si calon pembeli itu. Tetapi sih jangan memaksakan banget gitu ya. Pilihan pembeli si produk itu tuh ada di tangan si pembeli, tetapi si kalian itu jangan memaksakan gitu ya, harus beli barang ini. Beli tertariknya sama barang-barang yang ini, yang itu silahkan gitu. Misalkan kalian itu udah mempunyai karyawan gitu ya, dan kasih tahu dulu gitu ya sama karyawan ya, kalau nanyain barang-barang ini itu gitu ya, harus diprioritasin barang ini. Tetapi sih kalau ke pensil alis yang kosmetik itu sih masih bisa ketolong gitu ya kalau barang yang enggak laku itu. Tetapi kalau ke skincare, ke facial foam, krim yang kayak gitu sih si pembeli sih dia nggak bisa gitu ya berani coba-coba gitu ya, karena kalau skincare itu kan sensitif. Orang sudah memakai produk ini pastinya ya, mereka itu akan rutin memakai produk itu. Kalau ke skincare sih emang agak susah juga gitu ya, tetapi sih masih bisa terbantu dengan cara yang ini. Si barang itu udah dijadikan gitu ya prioritas di toko, kalian itu selalu nawarin orang yang beli barang hal yang itu tuh ya, yang enggak laku tuh ya, di nomor ke-1-in ya, nggak laku-laku gitu ya. Kalian itu bisa memakai trik yang kedua ya. Yang kedua itu si barang yang enggak laku, yang enggak jalan itu, coba kalian itu dibuat diskon ya, dibuat promo biar menarik sama si pembeli gitu ya, dan otomatis gitu ya kalau si ke barang promo-promo diskon itu si pembeli bakalan tertarik lah. Dan kalian itu ya ke barang yang gini tuh ya jangan sayang-sayang gitu ya, kalian itu bisa gitu ya ngambil keuntungan 5% atau bisa jual harga modal, atau bisa jual dirugikan biar cepet lakunya. Kalau ke barang begitu tuh jangan ditahan-tahan walaupun expirednya masih lama. Misalkan ngambil keuntungan 5%, jual harga modal atau dirugi-rugiin, itu tuh udah untung. Kalian itu jangan gitu ya ke barang yang enggak laku gitu ya, apalagi si barang itu udah 1 tahun lebih mengendap di toko kalian itu. Biarin ntar juga bakalan ada yang nanya. Jangan berpikir gitu. Kalau si barang udah 1 tahun lebih mengendap di toko kalian itu, tandanya si barang itu enggak diminatin sama si pembeli kalian, tidak diminatin sama si pembeli di lingkungan kalian. Makin terjual semakin cepat gitu ya. Misalkan kalian itu ya si barang itu udah dijual dirugiin juga, atau jual harga modal, atau jual dirugiin, udah untung masih bisa dijadiin duit gitu, dan si duitnya dan bisa digolangin ke barang-barang yang lain lagi. Jadi perhatian juga gitu ya kalau si barang yang lambat yang kayak gitu tuh ya udah nggak usah jual lagi. Misalkan pengen jualan produk-produk yang brand-brand yang high class gitu dulu gitu ya, tetapi belum ada yang nanyain di toko kalian, ya jangan dulu deh. Kalau saya sih sekarang gitu ya melihat gitu ya barang-barang yang tidak laku gitu ya, saya sih udah gembar-gembor, saya nggak didiamin gitu ya. Dan saya sih mengambil dari pengalaman
usaha saya seperti dibilang tadi itu saya promoin, bahkan jual harga modal atau harga rugi. Kalau sekarang sudah tidak mempunyai masalah seperti begitu. Sekarang sih saya sudah tahulah gitu ya selak beluk dengan usaha saya gitu ya. Makanya sih saya selalu bilang gitu ya, jualan ngikutin minat pembeli gitu ya. Kalau jualan ngikutin minat pembeli itu selambat-lambatnya barang itu so pastinya bakalan laku. Dan kalau sekarang sih kalau mau nambahin jualan juga sih saya selalu dipikir-pikir dulu. Walaupun sekarang sih sudah banyak gitu ya barang-barang saya ngambil dari sales, tetapi sih saya selalu dipikir-pikir dulu untuk mengambil barang yang saya jual itu. Walaupun si barang itu tidak laku di toko saya, ya ada di sales gitu ya, mentang-mentang bisa ditukerin nantinya gitu ya. Kalau saya sih enggak ngambil yang laku-lakunya aja. Mungkin sekarang kalian itu yang lagi bingung, mempunyai permasalahan seperti begini, kalian itu bisalah gitu ya ngikutin saran saya. Atau kalian itu yang mempunyai ide-ide lainnya, jalankan seperti trik saya ya. Kesatu, prioritaskan dulu jualan barang yang tidak laku. Yang kedua, jual harga modal. Dan ketiga, jual harga murah. Dan keempat, jual harga rugi. Dan buat kalian sih misalkan kalian itu mempunyai ide-ide yang lain gitu ya, silahkan jalankan gitu ya, karena usaha itu harus banyak dipikir. Kalau trik saya sih begini, kalau trik kalian gimana? Komen di bawah ini. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada inspirasi buat usaha kalian. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.